Halo semua. Minggu ini kita akan kedapatan pesan lagi dari seseorang yang tidak akan aku sebut namanya tentu saja. Oke, kita mulai. Hai Kak, sebelumnya makasih banyak kalau cerita aku bisa terpilih. By the way, ini cerita kalaupun kepilih dan dibacakan, maybe he knows. Cause he follow your act. Cause he knows I'll say about follow WKWK tuh dibaca gimana sih? Oke, WKWK. Jadi ini kesan pertama yang aku dapetin dari dia kurang lebih 2 tahun gak ketemu. Ini kocak sih. Ini kayaknya pesan cinta. Kejadiannya pas puasa. Ayah aku tuh nyuruh aku beli takjil. Awalnya aku nggak mau. How can we say WKWK? Awalnya nggak mau WKWK, tapi entah kenapa aku pergi dengan keadaan rapi dan baru banget abis mandi. Waktu ini lucu banget. Waktu jalan ke rumahnya, ngerasain banget deg-degan. Hahaha. Iya, rumah kami dekat. If you listen this, you know ya. Dalam kurung aja. Kok salting aku bacanya? Terus pas aku jalan ke arah yang jualan takjil, dia keluar dari rumahnya dan tangan aku dingin banget. Aku rabun jauh jadi cuman lihat sambil ngeraba, tapi aku yakin itu dia. Karena keluar dari rumah yang sama. Kayak habis dari masjid. He wear koko. Oh, dia pakai baju koko. Pas banget emang habis asar. Terus tadinya udah mau buang muka dan ya Allah, kok disapa kok asli gue seneng. Dia nulisnya pakai caps lock. Kayaknya ini senengnya beneran. Dia nanya, dalam kurung sebut nama gue yang kita samarkan, mau kemana? Gitu kata dia. Terus gue jawab, dalam kurung nama dia, itu mau beli takjil. Terus yang kedua gue tanya, lo lagi di rumah? Hah, maksudnya gimana sih? Terus yang kedua gue tanya, lo lagi di rumah? Terus kata dia, iya. Dia nanya lagi maksudnya. Oke. Terus kata dia, iya. Si cewek ini nanya, lo lagi di rumah? Oke. Terus kata dia, iya. Di dalam kurung lagi, anyway, dia anak ponpes. What is ponpes? Pondok pesantren. Oke. Bisa dibilang ini lucu karena pas gue selesai beli makanannya, aku kira dia udah di rumah. Nyatanya belum. Dia ke warung yang ada di sekitar situ antara si penjual takjil dan rumahnya. Oh, jadi di antara penjual takjil dan rumah dia ada warung. Oke. Saat itu dia ngedekat terus megang takjil aku dan dia bilang kenapa gue gak dibeliin. Tapi canda. Hahaha. Apa sih? Asli gue seneng banget karena long time no see tidak pernah melihat anak sulung itu. Gak lama dari kejadian itu, tahun depannya kita bukber, which mean buka bersama. Tepat banget di rumah dia. Pas gue nyampe rumahnya, dia belum mau keluar. Pas gue telepon baru mau. Terus ya, you know ya kak, orang kalau baru ketemu salaman kayak apa nyapa. Ini tuh dia ngedeket terus nyentuh pala, kayak anak kucing. Oke. Tapi kok seneng akunya. Sejujurnya, since elementary school, kita sekelas selama 5 tahun. SD, oke. SD dia pernah
sekelas 5 tahun. Aku baru ngerasa yang aneh pas kelas 2 SMA, dia itu deket sama aku udah lama. Tapi lost contact karena dia lanjut di pondok pesantren. Kenapa aku ngebuka lagi perasaan itu sejak kelas 2 SMA? Nggak lebih karena masih penasaran sama semua tingkah dia. Wanna know if he love me or no? Gue sengaja kubur-kubur dan dekat, bahkan suka sama yang lain. Oke. Di tahun 2019 terakhir, aku kembali dekat sama dia. Banget. Sekarang lebih intens dan bisa merasakan he needs me a lot, tapi belum tentu he loves me so much. Oh, sedih. Itu harus di highlight. He needs me a lot, tapi belum tentu he loves me so much. Kata-katanya sedih banget. Fokus. Perasaan kayak gitu bertahan sampai Juni kemarin. Kalau ditanya udah confess belum ke dia, jawabannya belum dan maybe he knows atau berusaha mengalihkan rasa yang ada padahal hati dia bilang kalau aku sedang mengutarakan sesuatu. Now, 1 month bukan pencapaian bisa dibilang menjaga jarak. Jadi aku benar-benar membatasi padahal aku tahu dia follow juga akun Rintik Seduh. Ini kayak double player. Tapi aku ngerasa kalau misalnya just follow for me to know me about Pod's account who I love sama sekali. Oh, jadi si cewek ini mungkin merasa bahwa si cowoknya itu follow aku because she loves my portrait gitu loh. Kasana, you can call him Aladdin. Okay? Somewhere Aladdin, listen to this. Untuk Aladdin, terima kasih banyak. Perlahan aku mulai belajar menerima. Kalau kamu sama aku mungkin bukan di cerita yang sama. Kalau kita bukan harus mengarungi perjalanan yang sama. Kalaupun nanti memang benar kamu untuk aku, gak apa-apa. Maybe I will accept you again, but who knows about someone who beside me saat itu. Terima kasih banyak ya, dari kamu saya belajar banyak. Dari mulai melibatkan Tuhan atas semuanya. So sad. Menerima berbagai kabar baik, sampai harus mengikhlaskan terutama perihal kamu. Bukan hal mudah karena kita dinaungi dengan satu area yang sama. Banyak kesamaan dan bisa dibilang Rintik Seduh adalah perantara. Wow. Saya rindu kamu tapi bukan berarti kembali ke kamu adalah hal yang baik untuk aku. Selamat berpetualang. Jangan lupa kamu masih utang traktir es krim ya. Teruntuk Kasana dan tim sehat dan bahagia selalu. Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Best regard. Aku gak mau baca, pokoknya akhir-akhirnya ada gambar burung merpati sama taurean. Okay, that was the letter. Aku agak nyus-nyus gitu because I know how it feels. Aku tahu banget perasaan deg-degan yang seru sekaligus menyeramkan karena kita takut bahwa perasaan deg-degan itu akan berubah jadi perasaan peduli, jadi sebuah kasih sayang yang sebenarnya mungkin gak seharusnya muncul gitu. Dan ini sebenarnya perasaan yang pernah banget kurasakan ke Gis waktu itu. Kayak aku berusaha, I really wanna know him aja sih sebenarnya. Dan semakin tahu, semakin kenal, semakin gak bisa sama-sama. And it turns out bahwa ya seperti yang dibilang si Sander ini tadi, bahwa saya rindu kamu tapi bukan berarti kembali ke kamu adalah hal yang baik untuk aku. It's true. Kadang perasaan rindu terus memutar balik memori tuh emang menyenangkan. Kita selalu merasa kayaknya ada harapan yang bisa dikerjakan sekali lagi. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, apakah hari kemarin itu pantas untuk membuat kita mengorbankan hari ini? Apakah se-worth it itu? Dan seperti yang dilakukan dia, dan seperti prinsip Gis waktu itu bahwa kita gak pernah tahu hari esok. Jadi
kadang jawaban suatu hari nanti agak menggantung buat orang yang harus tahu yang jelas kayak aku. Kadang bentuk mengikhlaskan tuh gak selalu meninggalkan sih. Tapi kita terus jalan aja, cuma ya udah gak bisa bareng-bareng. Kadang emang nyakitin sih. Hal yang gak mudah untuk selalu memelihara kenangan-kenangan itu, tapi kalau sejarah aja gak pernah lupa, kayaknya kita gak perlu milih untuk melupakan ya.